Silakan Pak Didik. Ini tema yang cukup menarik menurut saya. Apa yang Menyambung, disampaikan Buya tadi luar biasa sekali. Penjelasan Buya kemarin dengan hari ini bahwa ternyata huruf, kata, kalimat itu semua dalam proses perbuatan, af'al, asma dan sifat adalah hijab-hijab yang tidak bisa mengantarkan kepada pemahaman yang utuh tentang Allah sendiri. Pertanyaan saya, Bu ya, kalau demikian keadaannya, boleh nggak kita menyebut nama Allah itu dengan sebutan yang lain, tapi yang penting yang dimaksud adalah Dia yang laisa kamitslihi syai'un, yang aqrabu min hablil warid, yang fa'alul lima yurid. Dengan sebutan-sebutan baru misalkan yang kita temukan sendiri menurut rasa kita, tidak merujuk kepada sebutan-sebutan yang disebut oleh para nabi-nabi terdahulu. Boleh nggak, Bu ya? Mau tanggapan? Oke. Restorasi penyebutan Tuhan. Iya. Begini Pak Didik ya. Masih mendingan kita menyebut nama berbeda tapi substansinya sama. Daripada kita menyebut nama yang sama tapi substansinya berbeda. Ada orang mengatakan saya punya teman namanya Pak Dik-Dik. Oke. Saya juga punya itu Pak Jenderal namanya Jenderal Joni. Iya sudah. Ada lagi apa Pak? Itu Bapak Maijen itu Pak Kombes gitu. Iya namanya siapa? Sudarmono. Semua mengatakan namanya beda. Tapi begitu coba lihat orangnya kayak apa. Ternyata wajahnya Pak Dik-Dik semua. Ya nggak ada masalah. Nama yang berbeda hakikatnya satu. Daripada orang mengatakan saya namanya Pak Dik-Dik semua 10 orang. Tapi yang satu Pak Dik-Dik ini kalau saya ini orangnya dermawan banget ini nih. Iya, penuh perhatian sama bawahan juga baik-baik, nggak neken-neken lah gitu. Enggak, ini orangnya pelit banget katanya. Sih beda banget. Ini orangnya kejam banget. Lah, namanya sama, tapi substansinya, persepsi mereka berbeda-beda. Disitulah mungkin Shakespeare bisa kita angkat pertanyaan, apalah artinya suatu nama? Iya, karena sebagai nama apa artinya? Yang penting adalah substansinya. Jadi ya, apakah namanya Mesias, apakah namanya Jesus, apakah namanya apa lagi? God, apakah Pangeran, apakah Gusti apa? Bahasa Sunda apa tadi? Gusti Allah. Ya sampai sekarang saja menyebut nama Tuhan juga nggak sama kok. Orang Sunda bilangnya Allah. Orang Jawa Allah. Orang Jakarta Allah. Orang Cirebon oh kan nggak ada. Tapi artinya sama. Nah itu. Tetap hanya satu yang disepakati itu. Sama itu antum wa abaukum. Jadi kata Tuhan sendiri, Tuhan-Tuhan yang kau namakan itu hanya engkau yang menyebutkan dan nenek moyangku. Hanya satu yang spesial itu adalah mau Tuhan mau disebut Ghafur, mau Aziz, mau Jabbar, itu bisa menjadi ada kemiripan yang lain. Hanya satu yang klaim bahwa Ar-Rahman. Hanya satu kata Ar-Rahman itu hanya milik Allah. Syakur, orang bisa bersyukur, ya kan gitu, orang segala macam. Kemudian samping Rahman ada lagi Al-Mutakabbir, maha sombong itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Yang berhak sombong hanya Allah saja. Manusia sama sekali tidak punya hak untuk sombong. Dan nama sanjungan yang tertinggi adalah Ar-Rahman. Itu dalam Al-Quran demikian. Jadi pada kesimpulannya apapun namanya silakan, mau Iron Master, mau
menyebutnya itu wiwitan, barangkali di Pasundan dan agama wiwitan terus saja. Tapi kalau substansinya, siapa Tuhanmu? Yang Maha Esa, yang tidak punya anak dan tidak punya peranakan, yang tidak seperti apa-apa, yang abadi. Ya sudah, benar dong itu. Sama nggak ada masalah. Daripada kita sama-sama menyebut Allah, tapi ada Allah yang berkuasa penuh, ada Allah yang terikat dengan undang-undang alam, berarti kan beda Tuhannya. Ya kan kita. Oke, kita jadi.